Drama ini menceritakan kisah penyesalan seorang wanita yang mengkhianati cinta tulus seorang laki-laki. Wanita itu ingin memperbaiki kesalahannya, namun sayang semua sudah terlambat. Laki-laki yang awalnya tulus sekarang sudah berubah dan pergi meninggalkannya. Judul drama ini adalah Do You Like Bram? Laki-laki yang baik hati seringkali tidak pernah dihargai oleh perempuan. Itulah yang dialami oleh Yunho. Ia bersusah payah untuk selalu menemani kekasihnya, tapi kekasihnya itu malah mencintai orang lain. Semuanya dimulai ketika Yunho kembali ke Korea. Ia pergi bersama kekasihnya yang bernama Jung Kyung. Tujuan mereka datang ke Korea adalah merintis karir dalam dunia musik. Setelah tiba di Korea, mereka disambut oleh seorang laki-laki. Dia adalah Jun Young, sahabat baik Yunho. Namun, ada satu hal yang menjadi rahasia besar di antara mereka yang tidak pernah Yunho tahu. Jun Young dan Jung Kyung ternyata diam-diam saling mencintai di belakangnya. Setelah sekian lama berpisah, kini Jung Kyung kembali berhadapan dengan cinta pertamanya. Tatapan Jung Kyung begitu dalam saat melihat Jun Young ada di depannya. Ia teringat momen ketika bertemu Jun Young terakhir kali. Saat itu, Jun Young diundang ke Amerika untuk menampilkan bakatnya dalam bermain piano. Ternyata Jung Kyung juga hadir di sana. Ia sangat terharu oleh pesona Jun Young dan langsung menciumnya. Padahal Jung Kyung sudah lama berpacaran dengan Yunho, bahkan sudah ada rencana untuk menikah. Sementara itu, Yunho sangat bahagia bisa bertemu Jun Young dan menghabiskan waktunya untuk mengobrol sepanjang malam. Persahabatan mereka sudah seperti seorang saudara. Yunho menceritakan tujuan kedatangannya dan berharap Jun Young bergabung menjadi anggota tim musiknya. Semua terlihat baik, namun saat Yunho mulai membahas Jung Kyung, wajah Jun Young langsung berubah karena rahasia yang disimpannya. Di sisi lain, Jung Kyung masih terus memikirkan Jun Young. Bagi wanita itu, Yunho tidak pernah benar-benar dianggap ada karena yang ia inginkan dari awal adalah Jun Young. Keesokan harinya, ketika Yunho sedang membantu Jung Kyung menata penampilannya, ia membuka percakapan dengan menyampaikan isi obrolan semalam bersama Jun Young. Menurut pengakuan Jun Young, ia tidak bertemu Jung Kyung saat terakhir pergi ke Amerika untuk penampilan musik. Jung Kyung pun bertanya, benarkah Jun Young mengatakan aku tidak pergi ke sana? Yunho jadi kebingungan, sebenarnya ada apa? Ia tidak menaruh rasa curiga apapun dan kembali bertanya, jadi kamu memang ke sana? Tiba-tiba Jung Kyung langsung menyangkal dan berbohong kalau ia memang tidak ke sana. Hampir saja Jung Kyung keceplosan, betapa sakitnya Yunho jika tahu saat itu Jung Kyung dan Jun Young saling berciuman. 갔어? 준영이 못 봤어. Jung Kyung kemudian pergi diam-diam menemui Jun Young. Mereka mulai membahas perasaan masing-masing. Namun bayang-bayang Yunho membuat Jung Kyung tidak bisa bertindak gegabah. Bagaimanapun juga, ia tetap punya hati nurani. Sayangnya, perkataan Jung Kyung malah membuat Jun Young salah paham. Akhirnya, pria itu merasa kecewa dan langsung meninggalkan Jung Kyung. Peristiwa tersebut disaksikan seorang wanita bernama So-ah. So-ah sendiri adalah pemain orkestra yang pernah ditolong oleh Jun Young. Ia bercita-cita menjadi seseorang yang sukses dalam dunia musik. Meskipun sudah bekerja keras siang dan malam, kemampuannya masih sangat tertinggal. Berkali-kali ia mendaftar untuk masuk sekolah musik, sayangnya selalu ditolak. Sampai akhirnya ia pun mendapatkan kesempatan masuk sekolah musik. Di sana, semua mahasiswa masih tergolong muda. Hanya So-ah sendiri yang paling tua. Ia sering mendapat ejekan ataupun sindiran karena dianggap bodoh, apalagi kemampuan So-ah dinilai paling buruk dibanding mahasiswa lain. Semua ejekan itu tidak pernah So-ah balas. So-ah memilih memendamnya. Saat hatinya sedih, So-ah akan menghabiskan waktu sendirian untuk merenung. Di titik paling rendah hidupnya, So-ah dipertemukan dengan Jun Young. Saat itu, So-ah sedang mengikuti latihan untuk penampilan orkestra. Jun Young datang terlambat, namun tetap disambut hangat oleh konduktor. Ia bahkan dipuji karena bakatnya sebagai pianis. Di sisi lain, So-ah duduk di kursi paling belakang. Diketahui bahwa posisi kursi pemain orkestra
ditentukan dari nilai atau kemampuan musiknya. Itu berarti kemampuan Soa dinilai paling rendah. Benar saja, sebelum latihan dilanjutkan, konduktor menyuruh Soa untuk segera pergi karena bunyi violin yang dihasilkan justru merusak permainan orkestra. Wanita itu hanya terdiam karena ini pertama kalinya ia akan tampil. Ia memohon pada konduktor untuk diberi kesempatan. Sayangnya, Soa justru dimarahi dengan perkataan kasar. 송아입니다. 최소할. Wanita itu sangat sedih dan menjadi tontonan banyak orang. Akhirnya, Junjung tidak tega melihat Soa menahan air mata sambil gemetaran. Pria itu pura-pura menjatuhkan bukunya untuk mengalihkan perhatian semua orang. Konduktor akhirnya mengerti. Ia berhenti marah-marah, tapi Soa tetap harus keluar. Salah seorang teman Soa kemudian datang untuk mengucapkan selamat. Ia tidak tahu kalau Soa tidak jadi tampil orkestra. Kebetulan para pemain orkestra sudah bubar. Junjung tidak sengaja mendengar ucapan teman Soa. Hal ini membuat Soa sangat malu dan canggung. Tetapi Junjung justru sengaja datang dan memuji Soa di depan temannya. Ia tidak mau Soa putus asa. Teman Soa pun bangga dan berkata, "Dengar, kamu dipuji oleh pianis terkenal." Sejak saat itu, Soa dan Junjung selalu saja bertemu secara tidak sengaja. Di satu sisi, Junjung adalah pria pendiam, di sisi lain, Soa adalah wanita pemalu. Akhirnya, setiap kali bertemu, mereka jadi sama-sama canggung. Karena Soa sudah terlalu sering gagal, keluarganya menyuruh Soa untuk bekerja saja. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mendukung impiannya. Hari demi hari berlalu, sekarang Soa bekerja di sebuah yayasan budaya sebagai peserta magang. Tempat itu dinaungi oleh perusahaan keluarga Jungkyung. Melalui pekerjaannya ini, ia dipertemukan dengan Junjung, Jungkyung, dan juga Yunho. Soa diberi tugas oleh atasannya yang bernama Yongin untuk mendampingi ketiga orang tersebut. Mereka akhirnya mulai mengenal satu sama lain. Untuk mempererat hubungan, Soa diajak makan malam bersama. Di sana, Yunho bicara sangat banyak tanpa tahu Junjung dan Jungkyung saling canggung menahan perasaan. Hanya Yunho satu-satunya orang yang merasa gembira, padahal dialah orang yang paling menyedihkan. Yunho bicara tanpa henti dan benar-benar seperti orang bodoh. Ia tidak tahu apa-apa. Setelah acara makan selesai, Junjung diminta untuk memainkan sebuah lagu. Yunho kemudian menyuruh Soa untuk menyampaikan ide kira-kira lagu apa yang bagus. Akhirnya Soa berkata lagu Traumerei. Mendengar itu, Junjung pun langsung terdiam. Ternyata lagu Traumerei adalah lagu favorit antara Junjung dan Jungkyung. Tapi karena Yunho terus mendesak, akhirnya Junjung memainkan lagu itu. Di sisi lain, Jungkyung semakin tersentuh saat mendengar lagu Traumerei dimainkan. Tatapannya hanya tertuju pada Junjung. Ia sama sekali tidak memikirkan Yunho yang ada di sampingnya. Kenangan bersama Junjung di masa lalu kembali muncul. Bahkan setelah mereka pulang, Jungkyung masih belum bisa melupakannya. Sementara itu, Junjung membawa Yunho yang mabuk ke rumahnya. Yunho terus mengigau dan berkata dirinya mencintai Jungkyung. Perasaan bersalah dan juga sedih muncul dalam hati Junjung. Di satu sisi, ia mencintai Jungkyung, tapi di sisi lain, ia tidak mau melukai sahabatnya. Pada hari berikutnya, Jungkyung mengajak Junjung menonton konser musik. Ia tahu kalau Junjung akan menolak, sehingga menggunakan Yunho sebagai alasan. Ia memberitahu kalau Yunho juga ikut bermain di sana. Mereka berdua akhirnya menonton konser musik. Usaha Jungkyung itu ternyata gagal karena Soa juga hadir di sana. Junjung malah lebih memperhatikan Soa daripada Jungkyung. Setelah konsernya selesai, mereka pun makan bersama. Saat itu ada sebuah lagu yang sedang diputar. Soa mengatakan kalau lagunya sangat enak. Yunho kemudian berkata tentu saja, semua pemain biola pasti menyukai lagu tersebut. Akhirnya Yunho meminta pendapat Jungkyung karena dia adalah pemain biola. Jungkyung pun menjelaskan tentang lagu tersebut. Ia suka lagu itu bukan karena keindahan musiknya, tapi karena ada cerita di balik lagu tersebut. Ternyata lagu itu menceritakan kisah asmara antara Jungkyung dan Junjung.
Yunho tidak menyadari kalau Jung Kyung sedang berhubungan batin dengan Jun Young. Sementara itu, Jun Young hanya terdiam karena tidak mau melukai Yunho. Keesokan harinya, Yunho bertemu Yong In untuk sekedar mengobrol. Secara kebetulan, Yong In membahas masalah Jung Kyung yang pergi ke penampilan Jun Young saat di Amerika. Akhirnya Yunho pun menyadari ada yang disembunyikan oleh Jung Kyung dan Jun Young. Sepanjang malam ia gelisah karena rasa curiga yang mulai muncul. Di waktu yang sama, Jung Kyung yang sedang duduk di depan piano tiba-tiba teringat dengan masa lalunya. Ternyata, Jung Kyung dan Jun Young adalah teman masa sekolah. Jung Kyung jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat Jun Young memainkan piano. Sejak saat itu, Jun Young selalu menghibur Jung Kyung dengan memberikan kaset berisi rekaman piano. Dan sampai saat ini, semua rekaman itu masih disimpan oleh Jung Kyung. Kecurigaan Yunho semakin bertambah ketika ia melihat Jung Kyung keluar dari suatu bangunan. Bangunan itu adalah tempat yang biasa digunakan rapat tim musik. Ia pun bertanya pada seorang pegawai di situ dan akhirnya diketahui kalau Jung Kyung baru saja menemui Jun Young. Hati Yunho terluka. Ia sampai tidak bisa berkata apa-apa. Meski sudah tahu kekasihnya bermain di belakang, Yunho mau menguji lagi dengan cara melamar Jung Kyung. Sayangnya, ia semakin kecewa melihat wajah Jung Kyung yang terlihat mau menolak, tapi terpaksa menerima cincin pemberiannya. Lamaran itu seperti tidak istimewa bagi Jung Kyung. Bahkan, ia langsung pergi begitu saja. Yunho pun hanya bisa bersabar. Karena Jung Kyung akan latihan musik bersama, ia tidak mau Jun Young melihat cincin pernikahannya. Akhirnya, Jung Kyung melepaskan cincin di jarinya. Saat akan memulai latihan, Yunho memperhatikan kalau Jung Kyung tidak memakai cincin pemberiannya. Sekarang semua sudah jelas, memang ada hubungan spesial antara Jung Kyung dan Jun Young. Yunho benar-benar kecewa. Mereka jadi kacau karena perasaan masing-masing yang tidak beres. Sedangkan Jun Young yang menyadari akan ada konflik langsung pergi dari sana. Mirisnya, Jung Kyung justru mengejar-ngejar Jun Young, sedangkan Yunho ditinggal sendirian. Pria itu terlihat sangat putus asa. Tapi meski demikian, Yunho masih berpura-pura tegar. Ia bahkan mengantar Jung Kyung ke depan untuk naik taksi. Malam harinya, Yunho datang ke rumah Jun Young. Ia mengajak Jun Young untuk minum bersama. Pria itu minum sangat banyak sampai ia mabuk. Tiba-tiba, Yunho berkata, bisakah Jun Young pergi saja? Awalnya, Jun Young mengira kalau Yunho hanya bercanda. Namun setelah melihat wajah Yunho, ia pun mengerti kalau perkataan itu serius. Setelah tahu Yunho patah hati, Jun Young memutuskan untuk bertemu Jung Kyung sekali lagi. Kali ini, ia bicara tegas untuk memutuskan hubungan masa lalu di antara mereka. Akhirnya, Jun Young meninggalkan wanita itu. Di sisi lain, Yunho yang patah hati masih terus memandangi cincin pernikahannya. Beberapa hari kemudian, Jun Young diundang dalam acara wawancara untuk memberi motivasi pada anak-anak sekolah. Secara diam-diam, Jung Kyung juga ikut hadir di sana. Setelah acaranya selesai, Jung Kyung langsung mendatangi Jun Young. Ia meminta pria itu untuk memainkan lagi lagu Traumerei. Sayangnya, Jun Young tetap tidak mau, lalu pergi meninggalkannya. Salah satu alasan Jung Kyung memandang Yunho sebelah mata adalah perbedaan status sosial yang jauh. Jung Kyung sendiri terlahir dari keluarga kaya raya, sedangkan Yunho hanya seorang penjaga toko. Sakit hati Yunho mencapai puncaknya ketika ia datang pada sebuah penampilan musik dan melihat Jung Kyung juga ada di sana. Kebetulan saat itu, ada seseorang menyapa Jung Kyung dan menanyakan keberadaan Jun Young. Yunho pun mengerti kalau saat itu Jung Kyung pergi berdua dengan Jun Young. Di sisi lain, Jung Kyung yang sudah kepergok tidak bisa berbohong lagi. Mereka akhirnya bicara empat mata. Padahal biasanya mereka selalu tertawa, namun kali ini situasinya benar-benar canggung. Yunho akhirnya membuka percakapan. Ia bicara sambil menahan air mata, sampai-sampai tubuhnya gemetaran. Sementara itu, Jung Kyung juga merasa sedih.
Ia merasa bersalah telah melukai Yunho, tapi ia juga tidak bisa membohongi perasaannya. Yunho berkata pada Jungkyung, "Kamu boleh pergi sebentar, tapi tolong jangan pernah tinggalkan aku." Mendengar itu, Jungkyung langsung menangis. Ia mengakhiri hubungannya dengan berkata, "Aku minta maaf." Yunho akhirnya ditinggal sendirian. Jungkyung kemudian pulang ke rumahnya. Ia memberitahu neneknya apa yang baru saja ia lakukan. Hubungan Jungkyung dengan neneknya sendiri sebenarnya kurang baik, karena nenek Jungkyung selalu memaksanya untuk mengurus perusahaan. Setelah nenek Jungkyung mendengar semuanya, ia pun berkata kalau keputusan Jungkyung sudah sangat tepat. Bukan hanya itu, nenek Jungkyung justru menghina Yunho sebagai orang miskin dan benar-benar merendahkannya. Namun yang aneh, saat Jungkyung mendengar Yunho dihina, ia juga merasa sakit hati. Akhirnya Jungkyung marah pada neneknya. Meskipun nenek Jungkyung tidak menyukai Yunho, tapi di dalam hatinya tetap merasa kasihan. Ia pun pergi menemui Yunho. Nenek Jungkyung mencoba untuk menyadarkan Yunho bahwasanya hidup harus selalu maju. Jangan sampai tertinggal dengan yang lain dan jangan pernah takut mencoba. Setelah dinasihati, Yunho akhirnya sadar kalau ia memang harus berubah. Yunho kemudian mencoba melamar pekerjaan. Setiap kali ada email tentang pengumuman kelulusan, ia tidak mau melihat langsung karena takut ditolak. Meskipun gagal berkali-kali, Yunho akhirnya mendapatkan kesempatan. Ia diterima menjadi anggota orkestra di Amerika sebagai pemain selo. Sementara itu, perasaan Jungkyung semakin bergejolak. Ketika ia mau memainkan biolanya, tiba-tiba rosin yang sedang digunakan terjatuh. Ia pun teringat kenangan bersama Yunho. Saat momen itu, Yunho berkata meskipun Jungkyung menjatuhkan rosin biolanya berkali-kali, Yunho akan selalu memperbaikinya. Tanpa disadari, sebenarnya Jungkyung bahagia di dekat Yunho. Ia pun akhirnya menangis karena tidak mengerti kenapa semuanya jadi begini. Di sisi lain, Junyoung yang selalu bertemu dengan So-ah lama-lama jatuh cinta. Ia melihat bagaimana So-ah selalu direndahkan orang-orang, tapi tetap bersemangat. Demikian juga dengan So-ah, ia menyadari kalau Junyoung diam-diam selalu mendukungnya. Ketika Jungkyung mengetahui hubungan spesial antara Junyoung dan So-ah, ia sangat terpukul karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Wanita itu masih mencoba mengejar-ngejar Junyoung, sayangnya ia justru semakin sakit hati. Junyoung meminta Jungkyung untuk mulai menjauh dari kehidupannya. Junyoung juga mengatakan kalau Jungkyung harus memikirkan lagi perasaannya. Menurut pria itu, Jungkyung sebenarnya terlihat bahagia saat bersama Yunho. Sekarang, Jungkyung sudah tidak punya siapa-siapa. Ia pun mulai merindukan Yunho. Saat Jungkyung sendirian dan merenung, tiba-tiba ia mendapat kabar kalau Yunho akan pergi ke luar negeri. Tanpa sadar, ia langsung memegang pipinya dan teringat kenangan bersama Yunho. Yunho selalu menghangatkan telapak tangan Jungkyung. Pria itu berkata kalau tangan Jungkyung akan selalu dingin saat hatinya sedih. Akhirnya Jungkyung mengerti, ternyata di alam bawah sadarnya, ia sedih mendengar kabar Yunho yang akan pergi. Tidak sampai di situ, Jungkyung semakin sedih ketika neneknya tiba-tiba dikabarkan sudah meninggal dunia. Jungkyung tidak pernah membayangkan semua hal buruk menimpa dirinya berturut-turut. Wanita itu sangat terpuruk. Ketika acara pemakaman nenek Jungkyung dilaksanakan, Yunho dan Junyoung menyempatkan datang untuk menghormati nenek Jungkyung. Kedua pria itu memberikan semangat pada Jungkyung, dan untuk terakhir kali, Yunho menghangatkan telapak tangan Jungkyung. Selain ikut hadir dalam pemakaman, Yunho juga bersedia tampil untuk peringatan kematian nenek Jungkyung. Ia tampil bersama Jungkyung, Junyoung, dan juga So-ah. Kemudian setelah penampilan mereka selesai, Yunho memberikan kembali buku musik yang pernah dipinjamkan oleh Jungkyung. Wanita itu sangat sedih, karena ini artinya mereka tidak punya lagi alasan untuk bertemu. Yunho kemudian berpamitan, lalu meninggalkan Jungkyung. Tiba-tiba Jungkyung berlari mengejarnya.
Ia bertanya kapan Yunho akan kembali. Yunho berkata tidak tahu, yang menandakan dirinya mungkin tidak akan kembali. Mendengar itu, Jung Kyung pun benar-benar menyesal. Ia menangis saat Yunho pergi dari hadapannya. 언제 돌아오는 거야? 모르겠어. Pada hari-hari selanjutnya, Jung Kyung menjalani hidup seorang diri. Ia mengabdikan dirinya menjadi seorang guru musik. Jung Kyung telah belajar banyak dan merenungi semua kesalahannya di masa lalu. Sampai suatu hari, ketika Jung Kyung sedang bersiap memainkan biola, seseorang mengetuk ruangan musiknya. Ternyata dia adalah Yunho. Pria itu kemudian menyapa Jung Kyung dengan berkata, "Halo." Sedangkan Jung Kyung sendiri masih bengong dan tidak percaya kalau yang berdiri di depannya adalah Yunho. Tapi akhirnya ia sadar dan membalas dengan berkata halo juga. Ternyata Yunho memutuskan untuk kembali lagi. Ia memilih untuk memaafkan Jung Kyung. Kisah mereka yang sebenarnya akan dimulai, dan dengan itu drama ini pun selesai.